Materi yang saya akan sampaikan yaitu dari pelajaran tematik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Asri, NIM 2108 107089. Di sini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan mengenai soal yang telah diberikan. Nah, jawaban yang pertama yaitu jawaban yang pertama yaitu paparkan benang merah dari ketiga landasan. Nah, paparkan benang merah dari ketiga landasan tersebut sehingga mendorong lahirnya pembelajaran terpadu, serta uraikan keterkaitan landasan tersebut terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, jawabannya itu benang merah dari landasan progresivisme dan konstruktivisme dan humanisme, sehingga mendorong lahirnya pembelajaran terpadu adalah karena dari tiga landasan tersebut, melihat siswa dari keunikan, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Dan landasan tersebut ketika berjalan beriringan akan bersifat saling melengkapi dan akan menghasilkan anak didik yang handal dan tangguh aliran progresivisme, memandang proses pembelajaran. Perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alami, dan memperhatikan pengalaman siswa. Nah, dengan aliran progresivisme menyatakan bahwa pembelajaran seharusnya berlangsung selama alami dan tidak artifisial atau dibuat-buat. Nah, pembelajaran yang terjadi di sekolah sekarang ini tidak seperti keadaan dalam dunia nyata, sehingga tidak memberikan makna kepada kebanyakan siswa. Progresivisme hadir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap formalisme yang bersifat tradisional dan terkesan sangat kaku dan kurang mendalam gitu ya. Nah, proses progresivisme ini berpandangan bahwa pendidikan selalu dalam proses perkembangan yang bersifat dinamis. Pendidikan selalu siap untuk memodifikasi metode dan kebijakan ketika berhadapan dengan berbagai pengetahuan baru dan perubahan lingkungan atau masyarakat. Nah, progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa, bukan memfokuskan pada gurunya atau bidang muatannya. Namun hal ini tidak berarti bahwa siswa diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya, karena belum cukup matang untuk menentukan tujuan yang memadai. Pembelajaran tematik juga dikembangkan menurut aliran konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna gitu ya. Aliran ini memandang pengalaman langsung yang dikonstruksi sendiri oleh siswa merupakan
kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, mengetahui adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia melalui hasil interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan. Terus mengetahui tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada siswanya, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Nah, esensi dari teori konstruktivis adalah ide harus ditemukan sendiri oleh siswa dan mentransform asikan sendiri gitu ya suatu informasi tersebut apabila menginginkan informasi tersebut menjadi miliknya. Pada hakikatnya fungsi utama menjelaskan adalah sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu keterampilan guru untuk menjelaskan masalah atau teori kepada siswa harus mempunyai mudah menerima dan menyerapnya penjelasan oleh guru selain untuk memberikan pemahaman. Nah, pemahaman juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, mengungkapkan gagasan, perasaan, pendapat, persetujuan, keinginan, penyampaian informasi tentang suatu peristiwa, dan kemampuan memperluas wawasan. Nah, pentingnya penguasaan keterampilan menjelaskan adalah dengan menguasai ini mungkin dapat meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dan penyajian menjelaskannya. Nah, mengestimasi tingkat pemahaman siswa, membantu siswa memperluas pengetahuannya serta mengatasi kelangkaan buku sebagai saran dan sumber belajar. Keterampilan menjelaskan merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dalam proses belajar. Nah, yang kedua yaitu tema binatang ya. Nah, yang pertama itu ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu menjelaskan tentang mendeskripsikan binatang di sekitar. Nah, kalau dalam pelajaran matematika yaitu memahami konsep urutan bilangan cacah. Untuk pelajaran IPA mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah ataupun sekolah. Nah, untuk pelajaran kesenian yaitu menggapai berbagai unsur rupa batik, garis, warna, dan bentuk. Seperti ini ya. Nah, yang kedua yaitu tema aku dan keluarga. Yang mata pelajaran pertama yaitu IPS. Nah, menjelaskan kompetensi dasar mengidentifikasi identitasi diri, keluarga, dan kerabat. Subtemanya itu identitas diri, identitas keluarga, dan identitas kerabat. Nah, mata pelajaran yang kedua yaitu IPA. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal bagian-bagian tubuh dan
kegunaannya serta perawatannya. Nah, subtemanya itu tubuh kita, terus kebersihan dan kesehatan. Mata pelajaran yang ketiganya itu PKN. Nah, kompetensi dasarnya itu menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Yang pertama subtemanya yaitu hidup rukun, yang kedua kasih sayang, yang ketiga norma keluarga, yang keempat yaitu norma sekolah. Untuk jawaban dari nomor 3 yaitu seperti ini. Nah, yang pertama yaitu menetapkan bidang kajian yang akan dipadu. Nah, lanjut yang keduanya itu mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang kajian. Nah, untuk yang ketiganya itu setelah dari itu memilih menetapkan tema atau topik pemersatuan. Nah, abis dari itu tuh yang keempat membuat matriks atau bagian hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik persatuan. Nah, selanjutnya habis itu yang keempat yang kelima ya merumuskan indikator pembelajaran terpadu. Nah, habis itu menyusun silabus pembelajaran. Sehabis itu yang terakhir menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Selanjutnya yaitu nomor 5 yaitu skenario pembelajaran. Nah, di kelas 2 tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 2 bermain di rumah teman. Semester 1 alokasi waktunya 120 menit. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar dan rencana pembelajaran. Yaitu bahasa Indonesia ya. Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, atau eksplorasi lingkungan dan eksplorasi lingkungan. Selanjutnya itu melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah, hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Untuk mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah. Terus selanjutnya menulis cerita tentang kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah. Selanjutnya itu pelajaran matematika, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kalian sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Nah, yang kedua yaitu materi pembelajaran, kosakata tentang keberagaman benda, lalu aturan dan tata tertib bermain di rumah teman, terus perkalian bilangan cacah dengan 1, 2 dan 0.
Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menuliskan kosakata tentang keberagamaan benda yang ada di lingkungan sekitar dan dapat menjelaskan aturan dan tata tertib ketika bermain di rumah teman, serta dapat menyelesaikan masalah perkalian bilangan cacah dengan benar. Lalu yang keempat yaitu alat media. Alat medianya yaitu WhatsApp group ya, antara guru, orang tua dan siswa. Jika anak yang mengompresasikan WhatsApp group ya, maka orang tua atau wali wajib mendampingi mereka. Yang kelima yaitu bahan atau materi video cerita bermain sampai membuat jus jambu. Yang keenam yaitu penilaian kreatif, keaktifan, revisi atau pengetahuan yang diperoleh, voice note, foto atau video hasil kerja. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Anak-anak sudah sangat semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang bermain di rumah Udin. Kali ini ada Dayu dan Mei yang datang membawa simpai untuk bermain bersama dan membuat jus jambu. Kita akan belajar kosakata baru tentang keberagaman benda, kemudian juga akan belajar tentang aturan ketika bermain di rumah teman, serta belajar perkalian dengan angka 2. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Sebelum belajar, persiapkan dengan baik alat belajar kalian masing-masing ya. Jadilah anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua.